Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah vlog mata kuliah Rekayasa Hidrologi untuk tugas 3 tentang persentase limpasan permukaan air pada beberapa variasi permukaan tanah. Dari kelompok 10 Teknik Sipil D yang beranggotakan Nah, sesuai gambar ini, kita akan membahas percentage of surface runoff on a variety of surface, atau persentase dari limpasan permukaan air pada beberapa variasi permukaan tanah. Mari kita bahas satu persatu. Good ground cover ialah kondisi wilayah atau daerah di mana apabila turun hujan, air akan mengalami infiltrasi dengan baik. Di mana daerah good ground cover itu wilayah yang memiliki banyak tumbuhan. Tumbuhan pohon merupakan bagian penting dari proses sirkulasi air yang terjadi. Mereka memindahkan air dari tanah ke atmosfer melalui penguapan yang disebut transpirasi. Dari situ nantinya siklus air akan terjaga. Ground cover ialah kondisi di mana apabila turun hujan air tidak langsung hilang, akan tetapi diproses oleh tumbuhan-tumbuhan yang ada di daerah sekitar. Makanya good ground cover ini keberadaannya sangat penting bagi kehidupan kita semua. Selanjutnya yaitu pengertian atau kondisi tentang fair ground cover. Fair ground cover hampir sama seperti good ground cover, akan tetapi presentasi air yang mengalir itu sebesar 14%. Jadi apabila ada turun hujan, air sebagian diserap oleh tumbuhan, oleh akar tumbuhan yang dimana nantinya akan diproses sirkulasinya, proses menjadi air melalui atmosfer, itu penguapan nantinya disebut transpirasi. Akan tetapi presentasi air yang lolos dari surface atau permukaan itu sebesar 14% air yang langsung hilang, tidak bisa tertampung oleh ground cover itu sendiri. Itu yang disebut dengan fair ground cover. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari poor ground cover atau dalam bahasa Indonesianya memiliki arti penutup tanah yang buruk, yaitu kondisi wilayah atau daerah ketika turun hujan dia akan mengalami infiltrasi yang kurang baik, di mana daerah poor ground cover memiliki tumbuhan tetapi kurang banyak. Pohon-pohon ditebangi digunakan sebagai lahan pertanian, ketela maupun padi seperti gambar tersebut, dan pohon-pohon ditebangi dibangun rumah-rumah. Berarti ketika rainfall adalah hujan yang jatuh di atas tanah, daerah poor ground cover memiliki presentasi runoff atau limpasan permukaan sebanyak 73%, yang 27%-nya diserap di dalam air tanah dan ada juga yang menguap. Proses penguapan ini dilakukan oleh tumbuhan, yaitu air diserap oleh akar tumbuhan dan diproses sirkulasinya oleh tumbuhan dan akan menguap ke atmosfer. Proses ini disebut dengan proses transpirasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi runoff, yaitu 1. Jumlah curah hujan. Yang kedua, jumlah salju yang mencair. Kalau di sini tidak ada salju ya teman-teman. Yang ketiga, permeabilitas tanah. Yang keempat,
vegetasi permukaan tanah. Yang kelima, kelerengan permukaan tanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu bare ground, yang artinya tanah kosong, yaitu kondisi di mana wilayah atau daerah ketika turun hujan akan mengalami penyerapan yang kurang baik, di mana daerah bare ground cover tidak memiliki sedikitpun tumbuhan hidup atau hutan gundul, di mana daerah bare ground cover tidak memiliki sedikitpun tumbuhan hidup dikarenakan biasanya hutan gundul, pembakaran hutan. Ketika rainfall atau hujan yang jatuh di atas tanah, wilayah bare ground cover memiliki presentasi runoff atau limpasan permukaan sebanyak 85%, yang 15%-nya diserap di dalam air tanah dan sisanya akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, yaitu air akan langsung mengalir ke bawah yang bisa saja menyebabkan banjir. Contoh wilayah dari bare ground seperti hutan gundul, pembukaan lahan baru dengan cara pembakaran, wilayah yang kurangnya sumber air atau kekeringan dan tidak ada tumbuhan sama sekali. Nah, gambar ini menunjukkan tingkat persentase dari concrete or bitumen surface impervious atau limpasan air pada permukaan beton atau aspal. Jadi, banyak sedikitnya jumlah surface runoff atau limpasan air ini dipengaruhi oleh tingkat permeabilitas, yaitu kemampuan permukaan tanah dalam menyerap air. Jadi semakin sedikit air yang dapat diserap oleh sebuah tanah, maka semakin banyak pula limpasan air yang dapat terjadi di permukaan tanah. Nah, di gambar ini menunjukkan tingkat persentase 98% sampai 100% ya. Jadi artinya apa? Artinya hanya kurang dari 2% air yang dapat diserap ke dalam tanah pada permukaan beton atau aspal. Selebihnya sebanyak 98% sampai 100% akan menjadi limpasan air atau surface runoff di permukaan tanah. Sekian vlog dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.